Halo teman-teman, balik lagi bersama gua KP di channel Makerspace Indonesia. Nah, zaman dulu orang Romawi itu ada sebuah peribahasa yang disebut dengan carpe diem atau seize your day atau raihlah harimu. Nah, itu gua rasa sampai sekarang pun masih relevan dan masih sangat penting. Kenapa? Karena benda kecil ini nih teman-teman, kalender itu mendikte bagaimana sih hari kita ke depan bisa sangat efektif atau bisa kita gunakan dengan sebaik mungkin. Nah, sampai hari ini pun gue merasa itu adalah salah satu hal yang paling penting dari handphone gue. Nah, gue ngerti lah kalau misalnya teman-teman sering ada meeting atau apa, itu kan pasti kalender itu adalah salah satu bagian yang paling sering dibuka di handphone. Mau itu Outlook Calendar atau Google Calendar, ya kan. Maka hari ini gue pengen buat digital calendar. Masalahnya dengan handphone itu luar biasa berguna ya, mobile kalau teman-teman bisa bawa. Cuma masalahnya kalau misalnya kita mau SMS atau mau apa, kita lagi di meja nih. Nah itu gue nggak bisa, ya bisa sih. Jadi gue harus bolak-balik antara app kalender dengan app WhatsApp atau email, ya kan? Nah itu gue nggak pengen. Gue bisa sih pakai kalender kayak gini, cuman kan males harus tulis-tulis dan bisa nggak update. Maka hari ini gue pengen buat digital calendar, yaitu adalah kalender yang bisa di-sync langsung dengan digital calendar gue. Misalnya gue masukin jadwalin meeting di Outlook, nah gue pengen kalender di meja ini itu sudah langsung terupdate. Tentu saja gue bisa aja pakai komputer, cuma kan komputernya artinya harus muncul terus kan bagian kalendernya, artinya gue menggunakan satu screen sebagai kalender. Nah itu gue nggak mau. Nah oleh karena itu hari ini gue udah siapin semua. Nah ini adalah semua hal yang dibutuhkan untuk membuat kalender ini. Jadi teman-teman, ini adalah semua benda yang kita perlukan untuk membuat kalender digital yang kita ingin buat. Jadi yang pertama, yang paling penting itu adalah otak dari semua kalender ini adalah Raspberry Pi 5. Jadi Raspberry Pi 5 itu adalah keluaran terbaru dari Raspberry Pi, yaitu adalah single board computer. Dia komputer board tunggal begitu ya. Jadi kita akan pakai itu untuk semua processing powernya, semua komputernya. Nah ini di sini gue pakai wireless keyboard, tapi ini cuma untuk setup aja. Aslinya untuk komputer itu sendiri nggak perlu. Nah sebelah sini ini adalah bagian dari displaynya. Untuk displaynya di sini gue pakai IPS screen. Ini menggunakan capacitive touchscreen, bisa sampai 10 jari begitu ya. Nah ini adalah covernya. Ini gue desain sendiri dengan menggunakan komputer. Untuk desainnya sendiri kita harus mulai dengan men-sketsa bagian layar depannya. Nah untuk bagian depan gue sketsa bagian layar depannya di sini. Lalu kemudian gue desain bezel depan berdasarkan sketsa tersebut. Untuk bagian belakangnya, pertama-tama kita desain dulu dari Raspberry Pi 5-nya. Nah ini ukuran dan dimensinya sudah tersedia online, tersedia di mana-mana, jadi nggak terlalu sulit ya, langsung mudah saja. Kita dapat, kita gambar sketsanya, lalu kita desain berdasarkan dengan dimensi tersebut. Nah ini gue desain supaya nanti bisa nempel ke bagian depan. Lalu untuk kakinya gue lihat Google Online di sini dibilang bahwa viewing angle yang paling bagus itu sekitar 60 derajat. Nah ini supaya karena gue pengen lebih tegak, jadi gue desain 70 derajat. Ini sudah sesuai dengan design guidelines yang ada di internet. Nah ini kira-kira seperti ini assembly-nya. Nah setelah assembly selesai, kita langsung aja ke 3D printer. Untuk 3D printingnya gue pakai white PLA, ya PLA warna putih untuk jenis filamennya. Lalu untuk temperatur printingnya 210 derajat Celcius untuk nozzle-nya, untuk PLA-nya, dan sekitar 60 derajat Celcius untuk bednya. Untuk waktunya sendiri, bezel bagian depan tuh kecil, jadi itu butuh sekitar 2,5 jam aja. Sedangkan untuk bagian belakangnya itu yang paling lama, butuh sekitar 5 jam. Dan untuk kakinya itu ada di antaranya, sekitar 3 jam. Jadi total itu sekitar 10 jam printing time untuk semua ini. Nah, ini adalah bagian depannya.
Lalu ini bagian belakangnya. Nah ini gue desain bagian belakang ini Raspberry Pi nanti mountnya ke sini nih. Nah dia kan gue tes di bagian belakang. Lalu ini adalah kakinya. Nah untuk kakinya sendiri di belakangnya gue udah kasih nutsnya di sini ya. Nah ini beberapa skrunya. Nah untuk Raspberry Pi itu sendiri kita memerlukan micro SD card. Nanti akan gua flash, nanti akan gua kasih lihat kalian gimana caranya. Nah selebihnya tentu saja kita perlu komputer untuk melakukan setting-setting awal, dan sisa-sisanya itu untuk merakit kalender digital kita, teman-teman. Nah, di sini untuk melakukan flash di SD card-nya, teman-teman cuma perlu download yang disebut dengan Raspberry Pi Imager. Itu bisa langsung di Raspberry Pi website-nya sendiri. Gua akan kasih link-nya di description below. Nah, jadi yang teman-teman perlu lakukan cuma pilih dari Raspberry Pi Imager ini, teman-teman udah masukkan SD card-nya di komputer, mungkin menggunakan card reader atau apa, terserah teman-teman. Lalu di Raspberry Pi device-nya, teman-teman pilih Raspberry Pi-nya teman-teman. Kalau di gua ini yang gua pakai sekarang adalah Raspberry Pi 5, jadi gua pilih Raspberry Pi 5 di sini. Nah, untuk operating system-nya sendiri, nah di bagian operating system, teman-teman bisa langsung pilih ke Other Specific Purpose OS. Nah, di dalamnya ini kalau teman-teman scroll ke bawah ada Darkboard. Jadi yang perlu teman-teman lakukan tinggal memilih itu. Nah, di bagian storage-nya teman-teman pilih SD card yang teman-teman udah masukkan. Cuma sesuatu yang penting banget di sini harus dipastikan adalah teman-teman milih storage yang benar, karena kalau misalnya sampai salah, ini dia akan format ulang storage-nya. Jadi kalau teman-teman secara nggak sengaja gitu ya, tiba-tiba nge-flash SD card lain atau USB drive teman-teman, itu bakalan diformat. Jadi harus dipastikan betul itu adalah storage yang benar. Kalau udah, ya udah tinggal tunggu aja. Ini akan writing, tunggu sampai 100%. Nah, setelah writingnya selesai, dia akan ada verifying. Nah, itu kalau udah selesai nanti dia akan muncul option finish. Teman-teman tinggal oke. Jadi karena ini makan lumayan waktu, jadi kita cepetin aja ya. Oke. Oke, pertama-tama yang kita perlu lakukan adalah melakukan assembly. Jadi untuk assembly-nya beberapa hal yang udah gue persiapkan itu adalah bagian untuk layarnya. Nah ini gue udah kasih plastik mika ya supaya nggak kotor aja sih. Nah ini kan layarnya ini adalah layar sentuh. Jadi gue pengen dengan menggunakan tangan. Nah gue takutnya nanti berminyak atau apa. Kalau langsung nanti langsung layar ini berminyak. Sedangkan kalau kertas mika ini ya gue bisa wipe, bisa gue bersihkan. Kalaupun jelek-jeleknya gue tinggal bongkar lagi lalu dikasih mika ulang murah gitu ya. Oke, sekarang teman-teman udah punya Raspberry Pi-nya, udah dipastikan bahwa itu berjalan. Nah, seperti ini, tinggal dimasukkan aja, di mounting gitu ya, ke bagian ini. Nah, kalau sudah selesai, nah untuk mount-nya itu sendiri, ini gue desain menggunakan pas dengan menggunakan casing dari Raspberry Pi-nya. Jadi ini adalah official casing. Kenapa gue pakai official case-nya? Karena di official case-nya sudah tersedia active cooling seperti ini. Nah, kalau teman-teman familiar dengan Raspberry Pi ya, Raspberry Pi ini dia lonjakannya lumayan besar. Jadi dia lompatannya lumayan besar di mana dia menggunakan jauh lebih banyak tenaga, lebih banyak power. Sehingga panas yang dihasilkan itu jauh lebih tinggi dibandingkan Raspberry Pi 3 atau Raspberry Pi 4 atau 4B gitu ya. Makanya active cooling ini sangat dianjurkan. Dan gara-gara hal itu juga, ini satu hal yang gue gak suka banget dari Raspberry Pi 5 ini, itu adalah power managementnya, di mana dia menggunakan 25 watt atau 5 volt di 5 ampere.
5 voltnya teman-teman banyak lihat kayak handphone gitu, dia kan banyak menggunakan 5 volt juga. Yang masalah itu 5 ampere ya teman-teman. Jadi gua nggak bisa pakai power bank. Karena biasanya power bank itu di cap di 2,1 ampere atau beberapa power bank yang baru menggunakan 3 ampere. Mereka bisa naikin voltasenya sehingga bisa bahkan bisa lebih dari 25 watt, 36 watt, tapi ampernya mereka nggak bisa. Nah, masalahnya itu adalah waktu ini kerja berat, itu kan yang dipakai ampere. Jadi kalau teman-teman pakai power bank, nanti dia muncul warning. Disebutnya low power. Jadi powernya itu dia nggak bisa tarik secara sempurna, jelek-jeleknya bisa mati di saat menggunakan. Maka dari itu untuk saat ini gue masih akan pakai kabel ini untuk menyalakan ini. Ya seenggaknya kan emang kalender yang gue pengen digital untuk bisa mengupdate terus-terusan, tapi ada di meja itu nggak masalah ya. Nah ini untuk casingnya setelah dikerjakan. Oke, sudah terpasang seperti ini. Nah, untuk active cooling fan-nya itu, nah di sini tuh ada tulisan fan. Yang ini, yang putih ini. Nah, kita cukup pasangkan saja bagian ini. Bagian ini ke sana. Terakhir cukup kakinya. Nah, untuk kakinya seperti yang saya kasih tahu, saya sudah menggunakan mur di sebelah sini. Nah, murnya itu sudah ditanam langsung di 3D printed-nya ya. Jadi sekarang tinggal menggunakan mur seperti ini, tinggal dikencangkan. Yang tengahnya dulu. Nah, kalau yang tengahnya sudah, yang selanjutnya gampang, tinggal yang kanan dan yang kiri. Ini. Nah, kalau sudah, sebetulnya dia bisa berdiri seperti ini ya teman-teman ya. Tapi jadinya terbalik nanti. Nah, ini kita tinggal kencangkan saja. Oke, kencang. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Kalau sudah jadi seperti ini, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengetesan dayanya ya teman-teman ya. Nah, yang pertama, jadi untuk Raspberry Pi, dia itu HDMI-nya itu menggunakan micro HDMI. Maka kita perlu menggunakan ini, converter.
itu langsung dipasang di belakangnya di sini. Seperti ini. Lalu dari HDMI sendiri ini saya ada kabel HDMI itu HDMI. Kita pasang di sini. Ini jadinya agak terlalu besar ya teman-teman ya. Nanti kita rapikan saja ya. Tapi untuk sementara kita biarkan seperti ini. Ini kabel power LCD-nya. Jadi di belakangnya ini dia ke micro USB seperti itu. Lalu ininya dipasangkan ke USB. USB-nya itu ada di sebelah bawah seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang yang tersisa tinggal menyalakan Raspberry Pi-nya. Kita singkirkan dulu, sudah tidak perlu. Saya colok listrik di sini. Ininya kita colok ke Raspberry Pi. Nah, Raspberry Pi-nya itu dia ada di sini nih. Ini dia menggunakan USB-C. Oke. Bisa teman-teman langsung lihat. Nah, ini ada lampunya menyala. Oke, nah ini adalah tampilan dari si duckboard-nya itu sendiri. Dimana untuk setup. Nah, ini gua akan kasih link di YouTube official-nya mereka gimana sih cara melakukan setup-nya. Nah, untuk join-nya sendiri teman-teman bisa langsung menggunakan handphone. Jadi langsung connect ke duckboard ini. Nah, di sini ada passwordnya DAKB5142. Oke, kalau udah berhasil menggunakan handphone, kita bisa langsung scan setting, atau teman-teman bisa ke Google Chrome atau apa, lalu menggunakan HTTP 10.0.0.5. Kalau sudah berhasil, teman-teman bisa langsung mengikuti tutorial ini. Saya nggak akan kasih lihat karena ini ada password rumah saya gitu ya, password WiFi rumah saya. Nah, di sini ada password WiFi-nya, nama. Kalau sudah di bawah ini ada time zone, bisa pilih. Ada pilihan Indonesia tidak ya? Lalu ada audio volume. Kebetulan untuk ini walaupun dia support audio, tapi saya nggak pasang audio, jadi nggak penting. Orientation screen-nya horizontal, saya punya horizontal. On and off schedule. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau dia mati otomatis. Jadi ini bisa mati otomatis. Bisa lihat langsung di ininya ya. Di websitenya duckboard ini. Nah, ini kita save aja. Seperti ini. Langsung di save. Jadi teman-teman udah nggak terkoneksi lagi dengan duckboard-nya. Kenapa? Karena si duckboard-nya ini sudah terkoneksi dengan internet. Nah, kalau udah dia akan ada ini, klik link code. Nah, kalau udah ada seperti itu, yang teman-teman perlu lakukan cukup login ke duckboard-nya teman-teman. Lalu seperti yang teman-teman tahu, kalau teman-teman mau gratis, kita nggak bisa custom. Jadi disabled tulisannya ya. Jadi harus cuma bisa predefined screen. Lalu klik add di atas ini, add screen. Nah, nggak bisa. Jadi my predefined screen, diklik aja. Gimana caranya ya? Display and devices. Yang ini. Sorry teman-teman. Nah, add a display. And then namanya Makerspace ID. Nah, ini di link code atau serial. Itu kita masukkan yang ada tertera di layar. Seperti ini. Assign screen-nya cuma bisa predefined screen. Save. Nah, sudah sukses. Mantap. Oke, jadi langsung ada di atas udah ada jam hari ini, tanggal hari ini. Lalu ada di bagian bawah ini, masih Fahrenheit sepertinya teman-teman ya. Nanti saya rubah jadi Celsius.
Ini bisa diklik nggak ya? Oh, tidak bisa diapa-apain ya. Oh, bisa. Nah, option, simplified enjoy, home. Oh, bisa langsung bikin di sini teman-teman ya. Login. Oh iya iya. Kalau gitu nanti bisa langsung login di sini karena sudah terkoneksi dengan internet. Mantap. Nah, begini kira-kira teman-teman setelah gua setting-setting. Ini udah gua ganti jadi Celsius. Nah, ini gue juga pilih mode yang kalendernya ini besar di bagian samping, lalu ada jamnya kecil di bagian atas. Nah, ini gue taruh di meja kerja gue. Jadi segitu aja videonya untuk hari ini teman-teman. Kita sudah berhasil membuat sebuah digital calendar. See you in the next one. Bye bye.